teman-teman, perkenalkan nama saya Sevia Fierusa Rompas, NIM 210811020132, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis, kelas genap. Pada saat ini saya ingin memaparkan hasil rangkuman saya dari bab 1 sampai bab 4 mengenai manajemen mata kuliah asas-asas manajemen. Baik, kita datang pada bab 1 yaitu hakikat manajemen. Kata manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno yang berarti seni, melaksanakan, dan mengatur. Dalam bahasa Inggris, manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengurus atau tata laksana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, manajemen adalah orang yang mengatur pekerjaan atau kerjasama di antara berbagai kelompok atau sejumlah orang untuk mencapai sasaran. Yang kedua, orang yang berwenang dan bertanggung jawab membuat rencana, mengatur, memimpin, dan mengendalikan pelaksanaannya untuk mencapai sasaran tertentu. Menurut James A.F. Stoner, manajemen dapat diartikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan upaya atau usaha-usaha anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Baik, kita datang pada manajer. Manajer adalah seorang pegawai di suatu perusahaan yang bertugas mengkoordinasi berbagai kegiatan dari para pegawai perusahaan. Kegiatan para pegawai perusahaan perlu untuk dikoordinir agar para pegawai dapat bekerja dengan baik. Pekerjaan yang dilakukan dengan baik tentu akan membuat perusahaan bisa mencapai sasaran dengan tepat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, manajer adalah orang yang mengatur suatu pekerjaan atau kerja di antara berbagai kelompok atau sejumlah orang untuk mencapai sasaran. Kedua, orang yang berwenang dan bertanggung jawab untuk membuat rencana, mengatur, memimpin, dan mengendalikan pelaksanaannya untuk mencapai sasaran tertentu. James A.F. Stoner berpendapat manajer adalah seorang yang melakukan atau merangkai segala perencanaan, proses pengorganisasian, pengarahan, serta pengawasan pada usaha-usaha dari para anggota organisasi, serta penggunaan sumber-sumber daya organisasi lain guna mencapai tujuan organisasi yang sudah lama ditetapkan. Baik, kita datang pada fungsi manajemen. Fungsi manajemen itu meliputi yang pertama forecasting, yang kedua planning atau termasuk budgeting, yang ketiga organizing atau pengorganisasian, yang keempat saving atau assembling resource, yang kelima directing atau commanding, yang keenam leading, yang ketujuh coordinating, yang kedelapan motivating atau pendorong kegiatan, yang kesembilan controlling, dan yang terakhir reporting atau pelaporan. Selanjutnya tingkat manajemen. Tingkat manajemen yang pertama yaitu manajemen tingkat atas atau top level management, yang kedua manajemen tingkat menengah atau middle level management, yang ketiga manajemen tingkat pertama atau first level management. Selanjutnya keterampilan manajemen. Menurut Robert L. Katz pada tahun 1978, dia berpendapat bahwa dalam manajemen perlu adanya 3 keterampilan ini. Yang pertama, keterampilan konseptual atau conceptual skill. Yang kedua, keterampilan berhubungan dengan orang lain atau humanity skill. Yang ketiga, keterampilan teknis atau technical skill. Dan selanjutnya ada pendapat dari Ricky W. Griffin menambahkan 2 keterampilan dasar, yaitu yang pertama, keterampilan manajemen waktu, dan yang kedua, keterampilan membuat keputusan. Baik, kita datang pada bab yang kedua, yaitu perkembangan pemikiran manajemen dan lingkungan manajerial. Manajemen sudah ada sejak zaman dahulu. Salah satu bukti adalah piramida Mesir. Adanya bangunan piramida di Mesir menunjukkan bahwa pada zaman dulu telah ada serangkaian kegiatan yang diatur sedemikian rupa. Manajemen baru dirumuskan kurang lebih di abad 18 atau awal 19 Masehi. Di antara tokoh-tokohnya yang mula-mula memperkenalkan manajemen secara keilmuan adalah Robert Owen pada tahun 1771 sampai 1858 dan Charles Babbage pada tahun 1871 sampai 1972.
Peristiwa penting yang mempengaruhi ilmu manajemen adalah revolusi industri di Inggris. Revolusi industri di Inggris ditandai dengan penggunaan mesin menggantikan tenaga manusia yang berakibat berpindahnya kegiatan produksi dari rumah-rumah ke tempat-tempat yang disebut pabrik, sehingga dibutuhkan teori yang dapat membantu meramalkan permintaan, memberikan tugas pada bawahan dan lain-lain, sehingga ilmu manajemen mulai dikembangkan oleh para ahli. Adapun fase-fase perkembangan dalam manajemen yaitu ada 4. Yang pertama, perkembangan pemikiran manajemen klasik yang terdiri dari aliran scientific klasik atau classical scientific school, dan selanjutnya aliran administrasi klasik atau classical administrative school. Yang kedua, perkembangan pemikiran manajemen neoklasik. Yang ketiga, perkembangan pemikiran manajemen modern. Dan yang terakhir, pemikiran manajemen postmodern. Baik, kita datang pada lingkungan manajerial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, manajer adalah orang yang mengatur pekerjaan atau kerjasama di antara berbagai kelompok atau sejumlah orang untuk mencapai sasaran. Juga diartikan sebagai orang yang berwenang dan bertanggung jawab membuat rencana, mengatur, memimpin dan mengendalikan pelaksanaannya untuk mencapai sasaran tertentu. Sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar organisasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap organisasi tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan menciptakan ketidakpastian bagi para manajer organisasi, dan mereka harus menjawab dan merancang organisasi tersebut untuk beradaptasi dengan lingkungan atau mempengaruhi lingkungan. Dalam lingkungan manajerial sangat berkaitan dengan beberapa lingkungan, yaitu yang pertama lingkungan internal, mencakup budaya organisasi, teknologi produksi, struktur organisasi, dan fasilitas fisik. Yang kedua, lingkungan eksternal terdapat 2. Yang pertama lingkungan umum yang mencakup internasional, teknologi, sosial kultural, ekonomi, dan legal politik. Yang kedua, lingkungan tugas mencakup customer, kompetitor, supplier, dan pasar tenaga kerja. Selanjutnya yang ketiga yaitu lingkungan global. Perdagangan secara global merupakan salah satu bentuk nyata yang ada dalam lingkungan global, yang kalau kita ingat dalam pelajaran sejarah bukanlah merupakan hal yang baru. Ada banyak negara dan organisasi yang telah berdagang selama berabad-abad. Perdagangan secara global ini berlanjut sampai sekarang. Seperti yang telah kita ketahui bersama, banyak para negara atau organisasi melakukan berbagai persekutuan dan perjanjian untuk melakukan perdagangan secara global yang dinegosiasikan sesuai dengan kewenangan World Trade Organization. Selanjutnya yang keempat adalah lingkungan manajerial kultural. Kompetensi sosial kultural merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk. Kompetensi ini erat kaitannya dengan sikap toleransi, keterbukaan, dan kepekaan terhadap perbedaan antara individu atau kelompok masyarakat. Baik, kita datang pada bab yang ketiga yaitu pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Pengertian pemecahan masalah. Folia dalam RIT tahun 2000 mengemukakan pemecahan masalah berarti mencari jalan keluar dari sebuah kesulitan, suatu cara keluar dari rintangan, mencapai suatu tujuan yang tidak seketika dapat dimengerti. Pemecahan masalah juga merupakan aktivitas berpikir yang diarahkan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang meliputi pembentukan respon dan seleksi atas berbagai kemungkinan respon. Menurut Rahmat tahun 2005, berpikir dilakukan untuk memahami realitas dalam rangka pengambilan keputusan, memecahkan masalah, dan menghasilkan hal yang baru atau kreativitas. Selanjutnya kita datang pada 8 tahapan dalam pemecahan masalah menurut Kaoru Ishikawa tahun 1988, yaitu yang pertama, menemukan masalah. Yang kedua, mencari sebab-sebab yang mengakibatkan masalah. Yang ketiga, menemukan penyebab utama. Yang keempat, menyusun rencana penanggulangan. Yang kelima, melaksanakan rencana penanggulangan. Yang keenam, evaluasi hasil penanggulangan. Yang ketujuh, standarisasi
Dan yang terakhir, rencana selanjutnya. Baik, kita datang pada bab yang keempat, yaitu perencanaan. Perencanaan atau planning adalah fungsi dasar fundamental manajemen, karena organizing, staffing, directing, dan controlling pun harus terlebih dahulu direncanakan. Perencanaan ini adalah dinamis. Perencanaan ini ditujukan pada masa depan yang penuh dengan ketidakpastian karena adanya perubahan kondisi dan situasi. Hasil perencanaan baru akan diketahui pada masa depan. Karena itu, agar risiko yang ditanggung itu relatif kecil, hendaknya semua kegiatan, tindakan, dan kebijakan direncanakan terlebih dahulu. Perencanaan ini adalah masalah memilih, artinya memilih tujuan dan cara terbaik untuk mencapai tujuan tersebut dari beberapa alternatif yang ada. Tanpa alternatif, perencanaan pun tidak ada. Perencanaan merupakan kumpulan dari beberapa keputusan. Baik, kita datang pada pentingnya perencanaan. Mengapa perencanaan itu sangat penting? Mengapa? Karena perencanaan memberikan arahan untuk suatu tindakan atau tujuan. Yang kedua, perencanaan mengurangi risiko ketidakpastian. Yang ketiga, perencanaan mengurangi kegiatan yang tumpang tindih dan boros. Yang keempat, perencanaan mendorong inovasi dan kreativitas. Dan yang terakhir, yang kelima, perencanaan menetapkan standar untuk pengendalian. Selanjutnya kita datang pada jenis perencanaan, yaitu yang pertama, perencanaan berdasarkan ruang lingkup. Yang kedua, perencanaan berdasarkan tingkatan. Dan yang ketiga, perencanaan berdasarkan jangka waktu. Selanjutnya, proses perencanaan, yaitu yang pertama, menetapkan target atau tujuan. Yang kedua, merumuskan keadaan saat ini. Yang ketiga, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Dan yang keempat, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, hambatan dalam penetapan perencanaan. Yang pertama, tujuan yang tidak tepat. Yang kedua, sistem penghargaan yang tidak tepat dalam beberapa lingkungan. Yang ketiga, lingkungan yang dinamis dan kompleks, sifat dari suatu lingkungan. Yang keempat, keengganan untuk menetapkan tujuan. Yang kelima, penolakan terhadap perubahan hambatan lain dalam menetapkan tujuan dan perencanaan. Yang keenam, keterbatasan atau constraints yang membatasi apa yang dapat dilakukan organisasi merupakan hambatan utama yang lain. Baik, kita datang pada mengatasi hambatan perencanaan, yaitu yang pertama, pemahaman maksud tujuan dan rencana salah satu cara terbaik untuk memperlancar penetapan tujuan dan proses perencanaan adalah dengan maksud dasarnya. Yang kedua, komunikasi dan partisipasi. Meskipun mungkin dibuat pada tingkat tinggi, tujuan dan rencana tersebut harus dikomunikasikan kepada pihak yang lain dalam organisasi. Yang keempat, konsistensi atau revisi dan pembaruan tujuan seharusnya konsisten baik secara horizontal maupun secara vertikal. Yang keempat, sistem penghargaan yang efektif. Secara umum, orang seharusnya diberi penghargaan baik karena menetapkan tujuan dan rencana yang efektif maupun karena berhasil